demi hari imannya semakin lemah, maka akhirnya bisa jadi dia disesatkan oleh Allah dikarenakan tidak menuntut ilmu, sehingga tidak mempunyai keimanan, dan akhirnya tersesat, mengaku sebagai seorang muslim tetapi layaknya tidak seperti seorang muslim, meninggalkan sholat dan sebagainya, ataupun mengaku sebagai seorang ahli sunnah tetapi layaknya tidak seperti ahli sunnah, mematikan bid'ah dan mencintai kebid'ahan dan ahli bid'ah itu sendiri. Maka ini al-jaza min jinsil amal, masuk kepada kaidah bahwa balasan dari Allah sesuai dari amalnya. Maka awas jangan difahami ayat ini fayudillahu may yasha, bahwa Allah menyesatkan siapa yang Allah inginkan. Oh, Allah berarti zalim, menyesatkan manusia sehingga nanti masuk api neraka. Dijawab tidak. Karena di dalam ayat yang sebelumnya tadi, tidaklah Allah mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya agar difahami. Dan meninggal para rasul seperti Nabi kita, tidak ada rasul setelah itu, namun Al-Quran dan Sunnah tetap ada. Maka ada pengajar-pengajar dan da'i-da'i kepada yang baik, itu ada anytime, anywhere. Setiap waktu dan setiap zaman pasti ada. Mereka at-ta'ifah al-mansurah seperti di hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalaqahum wa qadalahum ila yaumil qiyamah wa hum dhahirun. Maka akan selalu ada kelompok yang setiap zaman, setiap waktu. Di zaman kita, di zaman 1443, ya ada juga para ulama-ulama yang memegang bendera sunnah. Maka kita ikuti mereka. Seperti yang sekarang masih hidup Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Rabi dan Syekh Ubaid hafizahumullah misalnya. Dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah meninggal, 4 bintang kejora ahli sunnah, Syekh Al-Albani, Syekh Kami Muqbil Al-Wadi'i, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin misalnya. Mereka juga at-ta'ifah al-mansurah. Di zamannya mereka para penjaga-penjaga sunnah. Dan sebelumnya sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, dan sampai kepada zaman Nabi. Maka setiap zaman, setiap waktu akan ada penjaga dari agama ini. Seperti tadi maknanya akan selalu ada manusia-manusia yang menjaga agama ini, namanya at-ta'ifah al-mansurah. Mereka akan selalu ada setiap zaman, setiap waktu, dan orang-orang kufur dan orang-orang ahlul bid'ah ada di zamannya. Namun mereka akan tetap eksis, akan tetap ada. Allah jayakan mereka. Tidak mereka dibunuh, tidak mereka hancur luluh lantak, dijadikan genosid, hancur dari semua keturunannya, tidak. Allah akan tetap menjaga mereka. Sesuai juga dengan dalil Al-Quran di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa kami sungguhnya, kata Allah, yang menurunkan agama Islam ini, dan kami pasti akan menjaganya. Maka kembali kepada permasalahan, lalu di dalam ayat ini Allah tidak zalim di saat menyesatkan mereka. Naam, tidak zalim. Kenapa? Karena mereka yang berpaling dari yang hak itu. Maka para rasul di zaman dulu membawa agama Islam sesuai agama masing-masing, ajaran Islam masing-masing, ajaran Islam Isa, ajaran Islam Musa, ajaran Islam Ibrahim, semuanya menyembah Allah satu. Maka diutus oleh Allah kepada seluruh kaumnya. Di antara mereka ada yang tidak mau ikut, maka Allah palingkan, itu maknanya. Maka sekarang apakah Allah zalim karena memalingkan mereka? Tidak. Karena mereka tidak mau untuk menuntut ilmu dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh para nabi. Dan begitu pun di zaman sekarang. Meninggal nabi dan ilmu terus ada di kalangan para ulama, next generation, dan terus estafet sampai hari kiamat. Namun mereka sibuk dengan dunia mereka, tidak mau menuntut ilmu. Akhirnya iman mereka semakin jatuh dan semakin jatuh, yang akhirnya Allah kelak bisa menyesatkan mereka. Yang tadinya ahli sunnah cinta kepada ahlul bid'ah. Yang tadinya muslim akhirnya cinta kepada kesesatan, kesyirikan, kekufuran, iyadzan billah. Maka ayat tadi bukan maknanya Allah mendolimi hambanya dikarenakan Allah menyesatkan mereka,
tetapi karena mereka yang menjauhkan dari agama Allah sehingga Allah menyesatkan mereka. Maka ini sesuai dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung dari amalan. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka mana pendalilannya kaidah ini? Banyak di dalam ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Di saat mereka zagu, berpaling dari para rasul, berpaling dari ustaz-ustaz yang ada, tidak mau belajar, sibuk dengan urusan mereka, azaghallahu qulubahum. Bisa jadi Allah palingkan dari sunnah, Allah palingkan dari hidayah. Dan juga pendalilan yang lain, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maknanya, barang siapa yang menyelisihi perintah Nabi, padahal Nabi telah menjelaskannya dengan mendatangkan hidayah. Kalau Nabi sudah meninggal, maka hidayah ada di tangan para ustaz-ustaz, para pengajar-pengajar kepada kebaikan. Maka mereka menyelisihinya dan mengikuti jalan selain ahli sunnah. Allah berfirman, nuwallihi ma tawalla. Maka aku biarkan mereka sesat. Allah menyesatkan mereka. Wa nuslihi jahannam. Karena kesesatan mereka di dunia, aku akan memasukkan mereka, kami akan memasukkan mereka kepada api neraka, dan api neraka seburuk-buruknya tempat kembali bagi mereka. Dan pendalilan yang ketiga juga di dalam Al-Qur'an, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini pun sama. Awas, hati-hati, beware, caution. Hati-hati bagi mereka orang-orang yang telah datang sunnah Nabi kepadanya dan dia menyelisihi sunnah tersebut. Ini jalan ahlu sunnah, ingin mengikuti kelompok ahlul bid'ah. Maka akhirnya apa? Antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Ditafsirkan oleh para ulama, bisa jadi hatinya mereka akan diberikan fitnah, menjadi cinta kepada kemaksiatan, menjadi cinta kepada kebid'ahan, menjadi cinta bahkan kepada kesyirikan dan kekufuran di dunia. Karena apa? Karena membenci dari sunnah Nabi, akhirnya mencintai kebid'ahan, duduknya tidak mau dengan ahlu sunnah, duduknya dengan kelompok ahlul bid'ah. Maka akhirnya dia akan, di dalam ayat ini disebutkan, di ayat ini disebutkan antusibahum fitnah, Allah akan menjadikan di hatinya fitnah, kecintaan kepada kelompok ahlul bid'ah, kecintaan kepada kemaksiatan dan bid'ah, dan di hari akhirat adzabun alim, dimasukkan kepada api neraka. Maka dari 3 ayat ini di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Allah laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak mendolimi dari hamba-hambanya, tetapi hambanya lah yang mendolimi diri mereka sendiri dengan mereka itu tidak mengikuti petunjuk yang Allah berikan melalui para rasul ataupun melalui para ulama. Kemudian wa huwal azizul hakim. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Al-Aziz adalah nama dari nama-nama Allah. Dan nama Allah Al-Aziz diambil dari Al-Izz wal Izzah. Yang mana Al-Izz dan Izzah sifat dzatiyah, sifat untuk Allah yang terus berada pada Allah Jalla wa Ala. Apa makna Al-Aziz? Yang mulia, yang maha perkasa, itu maknanya. Maka mana dalil di Al-Quran bahwa Allah mempunyai nama Al-Aziz dan mempunyai sifat Al-Izzah ataupun Al-Izz, kemuliaan? Banyak. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, innaka antal azizul hakim. Maka Al-Azizu ini nama Allah. Dan juga di dalam surat Ibrahim ini, wa huwal azizul hakim. Kemudian ucapan Allah juga di surat Ali Imran dari sifatnya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, bahwa Allah itu mengangkat orang-orang yang diinginkan karena Allah Maha Mulia, Maha Mengagungkan. Maka Allah mengagungkan
bagi yang diinginkan, dan Allah menjatuhkan manusia-manusia yang Allah inginkan di muka bumi ini. Kemudian pendalilan bahwa kemuliaan hanya untuk Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, fa innal izzata lillahi jami'a. Maka tidaklah izzah, kemuliaan, keagungan itu kecuali hanya Allah saja. Maka inilah pendalilan bahwa al-izzah dari sifat Allah maknanya keperkasaan, kemuliaan, dan al-aziz nama Allah yang diambil dari sifatnya. Mana pendalilan di dalam hadis? Apakah ada? Ada. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rabbuna Jalla wa Ala, Allah berfirman di hadis Al-Qudsi, maknanya ucapan Allah, al-izzu izari wal kibriya uridai faman yunazi'uni adzabtuhu. Maknanya al-izz, kemuliaan dan keperkasaan itu adalah pakaianku yang bagian atas yang menutupi dada. Wal kibriya'u afwan, al-izzu izari, bahwa kemuliaan itu bagaikan pakaian yang aku pakaikan dari bagian bawahku. Kemudian wal kibriya'u ridai, dan kesombongan adalah pakaianku yang bagian atas. Faman yunazi'ani adabtuhu. Maka barang siapa yang menyelisihi dari sifat al-iz dan al-kibr, maka di sini pendalilannya orang yang sombong dan menganggap dirinya number one ataupun best of the best, lebih baik dari manusia yang lain, maka itu telah masuk kepada hadis ini. Barang siapa yang menyaingiku dalam kesombongan kepada makhluk dan al-iz dalam merasa dirinya sangat mulia daripada yang lainnya, maka aku akan mengadab mereka. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang sifat al-iz. Dan begitu pun di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, di saat api neraka dimasukkan kepadanya dan terus lapar dan mengatakan hal min mazid, sesuai di surat Qaf, yauma naqulu li jahannam hal imtalaqti wa taqul hal min mazid. Di surat Qaf Allah berfirman, di saat dilemparkan kepada api neraka, maka api neraka akan terus mengatakan minta tambahan, mana tambahan, tidak pernah kenyang. Sampai Rabbul Izzah Jalla wa Ala akhirnya memasukkan qadamahu, memasukkan kakinya kepada api neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qattun di riwayat qaddun bi izzatika wa karamik. Maka cukup wahai Allah dengan bi izzatik, bersumpah dengan kemuliaanmu, demi kemuliaanmu, wa karamik, dan demi maha pemurahmu. Maka di sini menjadi pendalilan dari hadis bahwa al-iz dari sifat Allah Jalla wa Ala dari Al-Quran dan dari sunnah yang kami sebutkan. Kemudian Azizu Al-Hakim, wa huwal Azizul Hakim. Selesai dari Al-Aziz, maka sekarang Al-Hakim. Al-Hakim juga barakallahu fikum, dia adalah dari nama Allah Jalla wa Ala, yang maknanya Allah Maha mempunyai hikmah. Maka sifat Allah dari Al-Hakim apa? Hikmah. Bahwa Allah mempunyai hikmah yang sangat luas. Maka hikmah adalah sifat dzatiyah, sifat yang tidak pernah absen pada diri Allah. Karena sifat terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah yang selalu berhubungan dengan Allah seperti sifat al-izzah tadi, kemuliaan terus menempel kepada Allah. Dan juga sifat dzatiyah al-hakim, Allah itu maha luas ilmunya dan maha mempunyai hikmah. Seperti juga sifat tangan untuk Allah terus menerus ada berada padanya, dan sifat wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Allah mempunyai sifat wajah. Ini contoh-contoh sifat dzatiyah yang terus menempel kepada Allah. Kalau begitu ada berarti sifat yang tidak terus-menerus ada. Apa contohnya? Sifat turun, nuzul. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya fi sulusil akhir minal lail.
Sesungguhnya Allah itu turun ke langit-langit dunia di sepertiga malam terakhir. Dari sini kita mengetahui Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Berarti kalau kita mendapati di siang hari ba'da zuhur, jika ditanya, sekarang Allah di mana? Apakah Allah turun ke langit dunia? Apa jawabnya? Turun apa tidak? Tidak turun. Kenapa tidak turun? Dari mana kita tahu? Dari nas Al-Quran, dari nas Al-Hadis. Di hadis disebutkan Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Berarti sekarang ba'da zuhur Allah turun apa tidak? Tidak. Kalau tidak turun berarti Allah di mana? Ini pun boleh dijawab dan bisa dijawab. Apa jawabannya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit. Berarti Allah tinggal di atas langit, di atas arsy-Nya ba'da zuhur. Itu yang Allah jelaskan kepada kita. Maka contohnya sifat an-nuzul, sifat turun, itu sifat yang bukan dzatiyah yang terus-menerus bersambung dengan Allah, tetapi dinamakan sifat fi'liyah. Kapan turunnya? Di saat sepertiga malam terakhir. Maka kembali kepada permasalahan wa huwal azizul hakim. Ucapan Allah al-hakim, maka sifat hikmah untuk Allah Jalla wa'ala sifat dzatiyah yang terus menempel. Lalu mana pendalilan bahwa Allah mempunyai nama al-hakim? Di dalam ayat ini, wa huwal azizul hakim. Dan juga di dalam Al-Baqarah, wallahu azizun hakim. Dan juga di dalam surat Al-An'am, wa huwal hakimul khabir. Maka al-hakim adalah nama untuk Allah. Lalu, apakah ada pendalilan di dalam hadis? Naam, telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dari Sa'ad ibn Abi Waqqas diajari tentang doa. Di saat seorang muslim berdoa, Subhanallah Rabbul Alamin, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Maka di sini Al-Aziz, Al-Hakim, maka Al-Aziz telah kita terdahulu padanya, Al-Hakim maknanya Allah sangat luas hikmahnya. Dan al-hikmah jenis dari ilmu. Maka Allah maha luas ilmunya. Maka dengan ini selesailah ayat dari surat Ibrahim ayat keempat. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.